Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku mau bahas satu alat yang bantu kami untuk ngirim sinyal tanpa kabel, HDMI, bisa 4K, bisa Full HD 60p. Ini dia alatnya, FWT 300 Pro Plus. Tapi disclaimer mungkin buat teman-teman yang subscribe channel ini dan menunggu tutorial stream, kita akan bikin lanjutan tutorial stream yang kemarin aku pernah bahas yang ada 9 item itu setelah video yang ini. Oke, sebelum kita lanjut unboxing dan coba barangnya, kita intro dulu. Halo semua, hari ini kita akan bahas Feidu FWT 300 Pro Plus. Alat ini bantu kami untuk kirim gambar sinyal Full HD. Ini bisa 4K juga. Dari jarak yang lumayan jauh, seperti tertulis ada 300, berarti ini sekitar 300 feet atau sekitar 100 meter tanpa menggunakan kabel. Nah, kenapa harus tanpa menggunakan kabel? Jadi kemarin kita ada kerjaan yang membutuhkan jarak yang lumayan jauh untuk kirim sinyal, dan kebetulan kabel yang dibutuhkan dan lokasi yang mau dipasang itu lumayan rumit. Kita lagi dalam acara peluncuran import pertama sebuah perusahaan dan itu berada di laut waktu pelepasannya, jadi rasanya nggak mungkin pakai kabel. Kita akhirnya beli wireless transmitter dari Feidu ini. Oke, sebelum ke alatnya aku mau kasih tunjuk ini bentuk kotaknya. Ini di pasaran, di Topet, di Bukalapak, di Shopee kalian bisa beli di kisaran harga 7 jutaan. Seperti tertulis di sini ada 4K yang artinya kita bisa ngirim sinyal 4K 30 Hz Ultra HD. Terus di sini di dalamnya sudah ada transmitter dan receiver. Ini tipenya FWT 300 Pro Plus. Dia ada dua tipe, yang 300 Pro ini ada 300 Pro saja tanpa plus dan ada 300 Pro dengan plus. Terus seperti biasa produk-produk ini nih biasanya buatan Cina. Ya, harap maklum dengan harga segitu kalian rasanya sudah cukup worth it lah. Ini tertulis di brosurnya delay yang terjadi saat pengiriman sinyal itu sekitar 0,7 milisecond. Oke, langsung kita buka saja kotaknya, sangat simpel. Ini saya sudah siapkan kamera juga untuk kita tes nanti. Ini barangnya, sorry. Terus di sini ada manual book. Manual book biasanya aku skip aja ya, cuman kemarin kita coba ngelinking produk ini, akhirnya saya harus baca si manual book ini. Akhirnya biasanya kita kalau ada manual book kita main skip aja, tapi buat teman-teman yang beli satu biji rasanya nggak perlu baca ini, tapi kalau misalnya beli 2 atau 3 harus coba ngelink produk ini karena sinyalnya suka tabrakan. Nah, ini dia produknya dengan selotip yang sudah kita tandai. Oke. Ini jadi kalau misalnya kalian beli ini, di sini tuh udah ditandain nih RX buat receiver. Terus di TX nggak ada tanda apapun, ya. Terus di RX ini ada HDMI out. Ini yang kita akan masukkan ke monitor atau mixer video kita, ya. Terus ini bahannya dari aluminium, terasa kokoh. Di sini tertulis FWT 300 Pro Plus itu tipenya. Tadi aku salah, aku pikir 300 itu jaraknya. Nah, itu tipenya. Terus di sini tertulis broadcast level 1000 feet. Itu sekitar 300 meter. Jadi kalian bisa kirim sinyal lost line of sight sekitar 300 meter. Dan itu untuk sebuah produksi multicam, multimedia udah sangat jauh sekali. Rasanya nggak mungkin juga sampai di 1000 feet tadi. Terus untuk si transmitter di sini ditandain dengan warna merah, di receiver dengan warna hitam. Oke, di sini. Terus di bagian portnya ada HDMI in. Ini buat kita nginput dari kamera atau dari sinyal apapun.
Terus ini ada HDMI out. Kalau misalnya kita pengen memonitor si gambar tadi. Oke, terus di sini ada tombol on off. Di sini ada power adaptor. Di sini juga ada USB Type C. USB ini bisa digunakan sebagai power ya. Jadi kalian bisa pakai power bank sebenarnya. Kalau kalian nggak punya baterai NPF, kalian bisa pakai power bank ke sini. Terus penggunaan baterai di sini pakai baterai NPF. Baterai NPF itu baterai standarnya si Sony, ada NPF 570, 770 dan 970. Kalian bebas pakai apa, tapi semakin besar kodenya, semakin besar mAh-nya, semakin lama dia bisa ngirim sinyal. Kami biasanya kalau produksi di receiver ini di RX kami pakai adaptor. Terus di transmitter ini kita pakai baterai NPF. Karena memang kita berusaha menghindari penggunaan kabel. Oke, aku bakal coba pasang baterai di sini, di kedua ini. Seperti biasa untuk produk-produk yang menggunakan antena, kalian wajib memasang antenanya dulu sebelum menghidupkan produk-produknya. Oke, karena di sini ada elektro, ada PCB dan segala macam yang mengirimkan sinyal ke sini. Jadi kalau misalnya sinyalnya tidak keluar, tidak lepas, port ini akan sangat panas dan akan terbakar. Oke, begitu sih ceritanya. Jadi kita mulai pasang saja antenanya. By the way, kita udah punya ini sekitaran sebulanan. Kami udah pakai alat ini 2 kali. 1 kali tes, 1 kali acara. Dan rasanya memang ini alat yang worth it untuk dibeli. Biasanya kami kalau misalnya multicam itu akan sangat riuh sekali dengan yang namanya kabel. Kami ada pasang kabel SDI. Terus kami pasang kabel power untuk kasih power ini dan kamera. Terus karena kami pakai intercom ITC 100, kami pasang lagi kabel intercom ITC 100. Jadi satu kamera biasanya kami pasang 3 kabel. Kabel SDI, kabel power, dan kabel intercom. Dan satu lagi di kabel itu ada konverter Blackmagic HDMI ke SDI. Biasanya kami alur pipeline produksinya seperti itu. Tapi semenjak menggunakan ini, transmitter, kamera, baterai dan nggak ada kabel sama sekali. Dan waktu produksi rasanya seolah-olah kamera itu jadi sangat banyak gitu. Padahal sebenarnya si kameramen aja pindah-pindah. Karena sebelumnya kalau misalnya pakai kabel, kameramen nggak bisa kemana-mana, hanya fokus di satu titik itu saja. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini aku udah pasang antena yang ini, pasang lagi antena yang ini. Jangan lupa transmitter buat mengirim sinyal, oke? Transmitter buat mengirim sinyal. Berarti si transmitter ini dipasang di kamera. Di sini sudah dapat drat untuk pasang di sini. Ini dratnya biasanya ukurannya sama dengan yang ada di tripod tuh. Ukuran berapa ya? 3/8 apa? Ini Adam sudah menyiapkan kamera full set. Oke, ini kita pasang di kamera. Kalian boleh pasang begini. Di sini sudah disiapkan slotnya. Oke. Atau pasang baring. Ya. Nah, ini HDMI out, kalian bisa pasang monitor sebenarnya. Pasang monitor lagi. Cuman aku nggak pasang sekarang karena kebutuhannya ini kita buat memantau sejauh mana si transmitter ini bisa mengirim sinyal. Jadi nanti aku akan tunjukkan gambarnya langsung secara live sejauh mana si sinyal Feidu ini bisa masuk ke sini. Oke, di transmitter dan receiver ini butuh waktu sekitar 35 detik untuk channel 1 sampai channel 9. Itu yang tertulis. Ya. Oke, sebagai informasi ini sudah kedetek. Terus berdasarkan tulisan di manual book, untuk transmitter mengirim sinyal ke receiver butuh waktu sekitar 35 detik, itu yang tertulis. Oh ya, terus ada di samping sini ada layar untuk bantu kita tahu sinyalnya masuk atau tidak. Jadi di
di transmitter itu sudah ada sinyalnya tertulis. Kalau memang sinyalnya masuk, akan ada tulisan 1080p kah, 1080i, itu tergantung sinyal yang kalian kirim. Oke. Terus dia akan ngirim sinyal ke receiver. Nah, di receiver juga ada sinyal tuh. Sinyal yang diterima receiver sama. Bentuknya 1080, 50i kah, atau 50p, 60p, itu tergantung dari si transmitter. Nah, ini sinyalnya sudah masuk. Ya. Aku akan minta bantu Bang Adam bawa kamera ini keluar. Sebagai informasi, studio ini ada di belakang rumah yang kalau ke depan akan melewati tembok sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Melewati sekitar 5 tembok. Kita akan lihat dia tembus atau tidak. Ayo Dam, monggo Dam. Oke, kalian bisa lihat di sini ada satu pintu Dam. Oke, itu satu pintu. Harap maklum yang lihat studio. Dam ngasih tahu putusnya gimana Dam nanti? Oke lah, lanjut lah. Ini tembok keduanya. Ini ruang editor kami. Lagi belajar Blender. Ini ke sana sekitar berapa meter nih? 7 meter sih dengan satu tembok. Terus ini ada pelapisnya lagi. Tadi udah ngelewatin studio ya, berarti udah 3 tembok. Itu sudah keluar. Tembok keempat. Oke. Terus aja Cuk. Tapi di luar hujan ya? Di luar hujan? Sorry nggak jadi keluar. Ini udah jauh banget sebenarnya. Kalau kita pakai kabel udah repot. Terus silau. Oke. Oke, di luar hujan, mati bilang si Adam. Kemarin kami coba line of sight berapa meter, Cuk? 300-an. Oke, ini kita udah ngelewatin tembok sekitaran. Dia hujan-hujanan? Oke, tadi putus. Ini dia lari ke warung depan. Mungkin putus karena lari kayaknya tadi. Atau masuk lagi? Oh iya, udah masuk lagi. Masih gerimis. Aku nggak tahu ini pengaruh cuaca atau gimana, cuman ya itulah kondisi real dari alat ini. Kalau abang sangka kau hujan-hujanan tadi. Tadi di depan Adam ke depan putus sih. Nggak tahu ya karena hujan atau tidak. Tapi itu kondisi dengan tembok yang berjumlah sekitar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tembok studio, tembok ruang editor, tembok ruangan saya, tembok belakang ruang editor, dan tembok belakang ruangan saya. Oke. Apalagi mungkin buat teman-teman tadi aku tekankan beli alat ini baca betul si manual booknya karena memang agak tricky mengakses menu di sini. Dan baru kali ini saya rasa kita penting baca manual book. Oke. Mungkin segitu aja. Besok insya Allah aku akan lanjutin tutorial streaming seperti yang aku janjikan di 2 video sebelumnya. Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.